Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Lutfiani dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan tentang biografi Al-Khawarizmi. Pada awal pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan Muslim yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai dasar perkembangan pengetahuan modern. Di antara tokoh ilmuwan Muslim itu adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau lebih dikenal Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan besar. Pada masa dinasti Abbasiyah yang lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Khawarizm atau sekarang adalah kota Khifah di Uzbekistan dan wafat di Baghdad sekitar tahun 850 Masehi. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, Al-Khawarizmi sangat gigih dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, saat kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan, yang mana banyak ilmuwan dan juga pedagang dari berbagai daerah datang ke kota Baghdad. Begitu juga Al-Khawarizmi. Beliau pergi ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu di sana, hingga kemudian beliau tumbuh menjadi seorang ilmuwan yang sangat masyhur. Tercatat beliau pernah menjadi salah satu anggota di Baitul Hikmah atau Darul Hikmah, yang disebut juga Wisma Kearifan di kota Baghdad, yaitu sebuah perpustakaan besar, lembaga penerjemahan, dan juga pusat penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Di sanalah beliau mendalami ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan juga Yunani. Sepanjang hidupnya, beliau mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset keilmuan, dan banyak penemuan-penemuan penting yang sudah beliau torehkan. Salah satu karya terbesar Al-Khawarizmi di bidang matematika adalah Al-Jabar. Beliau menulis buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, atau kitab yang merangkum perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbangan pada tahun 830 Masehi. Al-Jabar adalah materi yang banyak dipelajari di dunia. Al-Jabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Kini, Al-Jabar telah banyak dimanfaatkan di dunia dan menjadi salah satu materi yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Al-Khawarizmi juga berjasa dalam merumuskan dan menjelaskan dengan detail tabel sinus, kosinus, dan trigonometri. Nah, karena karya-karyanya ini kemudian Al-Khawarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Tidak hanya konsep Al-Jabar, Al-Khawarizmi juga merupakan orang yang pertama kali menemukan bilangan nol, atau dalam bahasa Arab disebut sifrun. Al-Khawarizmi adalah orang yang pertama menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka 0. Karyanya dalam bidang aritmatika tertulis dalam kitab Al-Jami awat Tabrik bil Hisab bil Hindi, yaitu sebuah buku tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Beliau memperkenalkan penggunaan angka Hindu 1 sampai dengan 9 dan angka 0. Beliau juga membahas asal-usul angka serta sejarah angka-angka yang sekarang sedang digunakan di seluruh dunia. Melalui karya-karyanya, inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Di dalam karyanya, itu juga Al-Khawarizmi mengenalkan konsep algoritma.
Algoritma adalah langkah-langkah yang logis mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma merupakan jantung ilmu informatika komputer. Maka, tanpa adanya algoritma ini, mungkin tidak akan ada teknologi komputer seperti sekarang ini. Nah, karena prestasi-prestasi beliau di bidang matematika ini, maka kemudian beliau mendapat julukan sebagai Bapak Matematika. Tidak hanya di bidang matematika saja, Al-Khawarizmi juga berkontribusi dalam bidang geografi dan astronomi. Di bidang geografi, beliau menulis buku yang berjudul Kitab Suratul Arad, yang artinya buku pemandangan dunia atau kenampakan bumi. Buku ini selesai pada tahun 833 Masehi. Buku ini berisi revisi dan penyempurnaan terhadap peta yang dituliskan oleh Ptolemeus. Al-Khawarizmi juga pernah memimpin proyek pembuatan peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek peta dunia bersama dengan 70 ahli geografi lainnya. Di bidang astronomi, Al-Khawarizmi juga memiliki karya yang fenomenal yang dibuktikan dengan adanya karya yang berupa tabel-tabel astronomi. Nah, itulah sederet prestasi yang telah ditorehkan oleh Al-Khawarizmi. Semoga kita dapat meneladani kegigihan dan kesemangatnya dalam belajar. Sekian biografi Al-Khawarizmi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.